Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Sore ini kita akan mereview beberapa saham yang potensial buat Selasa 19 Oktober 2021. Sobat traders, sebelum lanjut kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG hari ini ditutup menguat ya sebesar 0,38% pada harga 6.698,7680 dengan membentuk candle spinning tops. Jadi candle yang terbentuk adalah candle spinning tops di mana tren masih strong bullish ya. Kira-kira potensi besok ini bisa lanjut atau bisa juga bearish sideways atau koreksi tipis-tipis. Jadi sama seperti ini, ketika naik menguat, kemudian ini koreksi, dan ini menguat lagi, tipis lagi. Potensi balik arah juga ada, karena kalau kita lihat spinning top sudah di area ATH-nya ya, all time high-nya. Kalau kita lihat untuk MACD sendiri mengindikasikan sideways. Pun demikian dengan stokastik. Oke. Next, saham yang pertama adalah Antam. Antam secara trendline membentuk cup and handle ya. Kalau kita lihat ini, sobat trader bisa perhatikan ya. Jadi membentuk pola huruf W, dimana tadi kalau kita lihat itu membentuk candle ini inverted hammer, gagal break di harga 2630. Jadi gagal break di sini ya di 2630. Ini ada kemungkinan bisa saja di bawah turun ya. Kalau kita lihat secara MACD untuk histogram osilatornya memang masih bullish classic divergence. Tetapi untuk stokastiknya sudah membentuk garis dead cross di area overbought. Jadi sudah overbought ya di area stokastik 87,64. Memang kalau secara technical versi trading view ini masih fase pembelian. Untuk lebih bagusnya kita cek dulu Antam. Kita lihat ya, ini kalau kita lihat yang punya barang CC atau Mandiri Sekuritas, kita lihat ini CC tadi melakukan pembelian. Total lotnya itu 391.077 lot dengan nilai total valuasi keseluruhan 98,9 miliar. Atau kalau kita mau lebih memperinci lagi, ini CC masih mempunyai barang sebanyak 182 lot, 182.615 lot atau senilai 46,2 miliar. Nah, kalau kita lihat tadi, ini averagingnya atau harga rata-rata per lembar sahamnya itu Rp2.529 per lembar saham. Nah, ini kalau kita lihat CC sendiri tadi melakukan pola pembelian bertahap ya di sebanyak 3.934 frekuensi pembeliannya. Nah, ini kalau frekuensi penjualannya 2.124, artinya ini frekuensi penjualan. Jadi total frekuensi penjualan dan pembelian tadi untuk CC sendiri itu 6.058 frekuensi atau 6.058 kali ya. Kalau kita lihat aset sama ada beberapa yang punya barang banyak di Antam ini ya. Kalau kita lihat ini sampai PD. Jadi dari AC, CC, AC, BK, YU, PD. Ada 4, ada 5 ya. Ini rekan-rekan trader bisa baca sendiri ya di monitor. Jadi itu untuk broker summary-nya ya. Maaf, untuk aktivitas summary-nya. Kita lihat untuk bandarmologinya. Kita lihat Antam. Teknikalnya sendiri memang strong buy ya, dari MA5 sampai MA200.
baik SMA-nya maupun EMA-nya. Dan technical indikatornya kita lihat ini masih buy ya, walaupun ada juga dua indikator yang menunjukkan overbought. Nah, untuk bandarmologinya kita lihat ini fase distribusi ya. Kalau kita lihat fase hariannya distribusi, asing juga ada melakukan pembelian ya, ada melakukan akumulasi. Kita lihat untuk 5 menit terakhir tadi. Nah, ini 5 menit terakhir top 5 broker itu ada distribusi, sementara asing ada akumulasi ya. Jadi kalau kita lihat ada 5 broker yang melakukan distribusi. Jadi ini antam kemungkinan potensi dibawa turun dulu ya. Karena kalau kita lihat ini CC, Aset, BK, YU dan PD punya barang di 3.934, 1.600. Artinya yang paling banyak di sini CC. Jadi rekan-rekan trader mesti hati-hati jika sudah masuk. Tetapi jika belum, wait and see dulu karena gagal break di 2.630 tadi ya. Kita lihat. Next, selanjutnya saham Arna. Arna kalau kita lihat tadi membentuk sama ya, cup and handle juga. Ini kita lihat. Ini candle yang terakhir terbentuk adalah hammer ya. Sebelumnya membentuk Dragonfly Doji. Jadi 3 formasi candle ini, Hanging Man, Dragonfly Doji dan hammer ini biasa disebut formasi Doji Morningstar. Jadi potensi lanjut ada kalau kita lihat. Mencoba break di harga 780. Tadi close-nya itu di harga 765 sebesar 2,68%. Kalau kita lihat secara ini ya, secara histogram osilatornya ini sudah turun, kemudian ini ada kenaikan lagi. Nah, ini kalau kita lihat setelah di sini membentuk GC antara garis MACD dan signal. Nah, di sini terjadi pantulan. Kalau di sini kan pantulan GC Golden Cross untuk MACD terhadap garis signal. Nah, untuk stokastiknya sendiri kita lihat ini membentuk garis Golden Cross di area stokastik 55,41 ya. Kalau kita lihat untuk teknikalnya strong buy kalau kita lihat ya. Ini. Untuk broker summary-nya sendiri kalau kita lihat untuk Arna RX, jadi RX yang membeli barangnya cukup banyak juga, 10.000 lot dan belum menjual ya. Jadi Arna hold ya, dia beli di harga 757, frekuensi pembeliannya 56 kali, berarti dia masuk cicil ya, beli bertahap-bertahap, tapi dia nggak ngejual. Sama dengan BK JP Morgan ya, ini nilai pembeliannya 757,3 juta ya, 10.000 lot. Jadi RX sama JP Morgan sama OD, ZP ini ada beberapa yang cukup ini ya, mesti kita, tapi yang paling banyak adalah RX. Ini frekuensi pembeliannya 56 kali, harga rata-rata pembelian 757. Ini sell frekuensinya juga belum ada, artinya belum menjual ya, sama sekali nggak menjual, kecuali untuk BK JP Morgan masuk juga nggak menjual, tapi akumulasi ya, ikut membeli. Nah, ini ada yang menjual tadi Maybank Sekuritas Indonesia itu 1,5 juta ya, nilainya cuma 20 lot, gak kecil ya kalau kita lihat. Kalau kita lihat untuk broker summary-nya sendiri, untuk bandarmologinya sendiri, Arna ini Karena 5 menit terakhir ada akumulasi, tapi nggak terlalu ini ya kalau kita lihat. Dan ini yang masih distribusi. Jadi walaupun asing ada melakukan akumulasi, wait and see lah ya untuk Arna ini. Nah, kalau teman-teman masuk di harga 750, ya ini bisa lanjut ya kalau kita lihat, berarti bisa hold ya.
Next saham berikutnya adalah BAPI. Ini BAPI kalau kita lihat secara trendline ini masih tetap di harga 50 ya. Belum ada potensi pembalikan arah kalau kita lihat. Atau belum ada potensi untuk naik ya, karena masih di harga 50. Di ambang batas harga ini ya, saham papan pengembangan ya. Kalau kita lihat ketika dia listing di pasar bursa, ini masih belum ada ya, masih 50. Kita lihat 50. Ini harganya masih 50, belum ada pergerakan harga. Kalau kita lihat secara ini BAPI, ini BAPI yang punya BNI Sekuritas ada 560.000 tadi, arti dia membeli sebanyak 112 lot. Ini belum menjual ya. Frekuensi pembeliannya 4 kali dengan averaging harga 50. Jadi membeli tadi BNI. Kita lihat ya. Ini jadi masih ada jumlah lot sebanyak 112 lot. Jadi ada tadi yang beli NI, YP, XC, XA, ini PD sama PC. Artinya masih ada barang yang ada yang punya, cuman nilainya kecil ya. Tidak mampu mengangkat naik harga BAPI ini. Secara bandarmologi kita lihat BAPI ini masih netral ya, belum ada yang ini ya. Ini netral. Ada yang akumulasi juga di 20 hari terakhir. 5 menit terakhir kalau kita lihat ini ya, belum ini. Jadi ini belum ini ya, belum ada tanda-tanda harganya akan naik dari harga 50. Ini masih tidur ya buat BAPI ini. Next, JRPT. JRPT kalau kita lihat ini dari sini trennya sebenarnya menguat ya, dari sini. Ini dari sini ke sini, dari sini. Nah, ini menguat ya. Uptrend. Jadi strong bullish ya. Kemudian satu di sini. Beberapa hari ini satu ya koreksi. Nah, tadi membentuk candle short bullish Marubozu. Ditutup di harga 500, ada kenaikan sebesar 1,21%. Secara MACD kalau kita lihat sebenarnya mengalami fase penurunan ya. Pun demikian juga dengan stokastik, karena ini sudah area jenuh, tapi ada potensi sini untuk stokastik membentuk golden cross. Ya, sama dengan di sini ada membentuk candle bullish ya. Jadi potensi naik sebenarnya ada kalau versi stokastik slow, versi stokastik ya. Kalau untuk versi MACD ada potensi turun, jadi ada kontradiksi antara MACD dengan stokastik. Nah, untuk ininya sendiri JRPT, untuk teknikalnya sendiri masuk fase pembelian. Nah, untuk lebih anunya kita cek dulu secara bandarmologi broker summary ya. JRPT kalau kita lihat ini yang masuk tadi adalah PD. Masuk di harga 498. Pembeliannya itu sebanyak 81 kali membeli dengan jumlah lot 7.790 lot yang dibeli ya. Kalau kita lihat penjualannya artinya ada juga ya, samping membeli juga menjual ya. Di harga 498 juga dengan sell penjualan frekuensi penjualannya sebanyak 59 kali. Dengan total lot penjualan itu 2.134 lot. Jadi total volume lot yang diperjualkan 2.134, sementara total volume lot yang dibeli itu 387,8 juta lot ya. Nah, ini sisa lot yang dia punya sebanyak 5.656, atau kalau kita rupiahkan itu 281,5 juta lot, 5 juta rupiah. Jadi ini di samping membeli juga menjual ya. Jadi menjual, membeli, menjual, membeli. Ini artinya mereka lagi predicting, mencoba menyejajarkan harga ya, karena harga lastnya tadi sendiri kita lihat ini 5.000. Harga high-nya juga 5.000 dan harga low-nya 494. Jadi
kalau kita lihat rata-rata ini harga averaging yang masuk di dalam beberapa broker ini masih di bawah harga last tadi ya. Jadi ini potensi untuk naik sebenarnya juga ada. Kalau kita lihat ini ada potensi lanjut ya. Kalau kita lihat. Nah, kalau untuk broker summary-nya sendiri kita lihat ini bandarmologinya sendiri kita lihat ini 5 menit terakhir ada distribusi, tapi yang lainnya juga akumulasi ya. Nah, asing juga ada melakukan akumulasi. Kita lihat yang daily-nya tema ini distribusi. Asing melakukan akumulasi, tapi broker lokal itu melakukan distribusi. Jadi ini sama dengan untuk MACD-nya, tetapi antara chart candlestick dengan stokastik itu seiring. Pun demikian juga dengan technical di sini ya, technical trading view-nya itu fase pemulihan. Jadi ini sebenarnya ada potensi untuk naik lagi ya. Next, saham berikutnya adalah Yellow. Yellow kita lihat tadi ditutup dengan candle short bearish ya. Short bearish di mana ditutup melemah pada harga 418 atau mengalami penurunan 1,42%. Jadi candle yang terbentuk adalah candle short bearish ya. Nah, secara MACD kalau kita lihat ini mengalami tren kenaikan sebenarnya bearish menurut histogram osilatornya ya. Kalau untuk garis MACD dan signalnya sendiri belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Nah, untuk stokastiknya kita lihat di sini malah ada potensi membentuk golden cross, tapi ini ada kemungkinan membentuk dead cross, bukan golden cross, dead cross. Tapi ada juga kemungkinan memantul di garis signal, artinya bisa saja terjadi pantulan golden cross. Kalau kita lihat secara teknikal ini masih fase pembelian ya menurut versi trading view. Tetapi untuk lebih ininya bisa kita cek dulu ya. Untuk Yellow tadi kalau kita lihat KK melakukan akumulasi atau pembelian sebesar 902,2 juta. 900 juta ya lebih, atau dengan volume sebanyak 21.298 lot dengan frekuensi pembelian sebanyak 356 kali pada harga rata-ratanya 424. Jadi harga rata-rata pembelian itu 424. Tetapi dia juga menjual ya, kalau kita lihat tadi dia menjual senilai 518,3 juta ya, atau total volume trading yang total volume lot yang dia perjualkan adalah 12.287 lot. Frekuensi penjualannya 199 kali dan averaging atau harga rata-rata per lembar saham yang diperjualkan itu di harga 422. Jadi sisa nilai saham per lot yang dia punya bukan secara ini ya, kalau dia di value kan dinilaikan dalam bentuk rupiah itu 383,9 juta atau 9.011 lot. Jadi ini ya untuk KK. SQ juga ada ya, tapi yang paling banyak KK. Nah ini berikutnya juga ada KK, BCA sama SQ sama HP ini ya. Jadi ada beberapa ya. Kalau untuk bandarmologinya kita melihat Yellow ini Yellow tadi kalau kita lihat memang untuk time frame daily-nya sendiri ada yang akumulasi dan ada yang distribusi. Untuk 5 menit terakhir bisa kita lihat sama, ada yang akumulasi, ada yang distribusi ya. Nah, kalau untuk asing sendiri ada akumulasi, ada juga netral ya. Jadi tinggal kita perhatikan aja kira-kira kemana besok. Kalau technical ini seharusnya sudah mantul ya, atau breakernya sudah ada potensi naik pembalikan arah ya. Jadi ini membentuk candle bearish kemungkinan ya, seperti ini. Bearish kemudian bullish, bisa jadi polanya seperti ini, tapi ini masih pola lanjut ya.
kalau kita lihat buat PANR ini. Cuman kalau mau masuk ya mesti nunggu koreksi dulu ya, 1 atau 2 hari lah ya baru bisa masuk. Karena kalau kita perhatikan secara Broksum untuk PANR ini sendiri, nah ini tadi EP masih ada nyimpan barang 24.519 slot ya, atau 794,2 juta, berarti hampir 1 M ya. Jadi di atas setengah M. Ini pembeliannya total. Jadi YP masih lumayan banyak yang nyimpan barang di harga 323. Kalau kita lihat ini close-nya tadi 328. Berarti sudah profit ya. Next JSKY. JSKY kalau kita perhatikan ini membantu candle short bullish ya. Ya mirip-mirip inverted hammer lah, artinya short inverted hammer. Kalau kita perhatikan ini fase penurunan ya, masih fase menurun, karena kalau kita lihat di sini sudah break di sini ya 120. Jadi potensi dibuat turun juga sebenarnya masih ada kalau kita lihat, karena secara ini MACD histogram osilatornya juga menurun ya. Sementara di sini ada potensi membentuk dead cross. Artinya perpindahan isolator histogram dari arah positif ke arah negatif. Kalau untuk stokastik memang ada potensi membentuk golden cross. Ini bisa kita maklum karena di sini membentuk candle bullish ya, inverted hammer di sini. Cuman fasenya teknikalnya menunjukkan fase penjualan. Jadi kalau JSK ini masih fase penjualan. Bisa kita cek ya untuk bandarmologi untuk bandarmologi dan ininya ya, Broksumnya kita bisa lihat JSKY. Ini CC ada masih 9.121 juta ya, tidak terlalu banyak. Itu di harga 121. Ini masih fase distribusi kemungkinan ya kalau JSKY ini. Kita lihat masih berputar. Nah ini kita lihat JSKY ya, betul ya, masih fase distribusi. Walaupun ada yang akumulasi, tapi asing ada yang melakukan akumulasi, tapi 5 menit terakhir tadi distribusi. Ini ya wait and see aja kalau buat JSKY. Masuk di harga 130 ya, potensi naik sih sebenarnya ada. Cuma kalau ini lumayan juga ya, karena ngambil di harga tinggi 130 kemudian dibawa turun, saya dibawa turun. Kalau mau bridging down aja, tapi tungguin betul-betul di mana kira-kira pantulannya, karena kalau kita lihat di sini mantulnya ini di harga 119. Tapi kalau untuk stokastik indikasi naik sih sebenarnya, cuma MACD memang indikasi turun dengan tadi broker summary maupun bandarmologi itu indikasi turun ya. INKP kalau kita perhatikan ini masih fase untuk 5 menit terakhir ya, tadi ini ada distribusi ya. Untuk DI nya sendiri ya ada ini akumulasi ya, walaupun asing distribusi. Ini sebenarnya wait and see lah ya INKP ini. Next saham berikutnya adalah ESA. ESA kalau kita lihat tadi ditutup 0,560% menguat ya, 0,56% di harga 362. Tapi candle yang terbentuk adalah Grabstone Doji ya. Ini kalau kita lihat banyak juga yang taking profit. Kalau MACD ini cenderung naik ya, karena ada bullish divergence untuk histogram oscillatornya ya. Ini sudah break juga di sini. Di harga 332. Ini juga sudah break di 354, cuman gagal breaknya di sini. Jadi ini nggak kuat naik, kemudian banyak yang melakukan TP.
Dan secara stokastik kita lihat ini potensi membentuk dead cross, cuman teknikalnya bagus nih, masih fase pembelian. Tapi untuk lepasnya kita cek secara broker summary-nya ya. ESA kita perhatikan dulu. Nah, ESA set P ya. Oh, masih set P melakukan akumulasi. Ini 499.645 lot, 17,3 miliar ya. Harga 369. Jadi ESA 369. Harga lasnya tadi 362, masih di atas harga ini ya. Harga las rata-rata ini masih di atas harga las ya. Yang masuk ini potensi sebenarnya kalau kita mau lihat kalau posisi seperti itu kadang-kadang dibawa turun dulu baru ini, karena banyak yang melakukan averaging untuk ini. Nah, cuman bagusnya ini kita lihat teknikalnya, bandarmologinya akumulasi ya, walaupun di sini distribusi. Untuk 5 menit terakhir ada memang yang melakukan distribusi, tapi overall secara keseluruhan masih banyak melakukan akumulasi. Jadi sebenarnya potensi naik ya kalau kita lihat. Next, saham berikutnya adalah SMDR. SMDR kalau kita perhatikan ini ya, tadi membentuk candle hammer ya, tapi lebih condong ke bullish Marubozu ya. Jadi sudah mantul di ini 645, mencoba ke harga ini ya, ke harga high-nya ini 745. Jadi ada potensi naik ya kalau kita perhatikan, karena setelah break resist setelah Satway di sini, ini resist pertama ya di 745. Biar ada potensi ke sana. Kalau kita lihat MACD-nya juga sebenarnya sudah membentuk ya, kan di sini sudah terbentuk golden cross, dan di sini sudah mulai ada perubahan arah. Nah, di sini paling ini stokastiknya mengindikasikan golden cross, indikasi sudah naik ya. Kalau kita teknikalnya juga dua fase pembelian. Dan bisa kita cek SMDR sendiri. Ini 469.645 lot, senilai 17,3 miliar ya kalau kita perhatikan. Jadi set P masih ada barang sebesar 17 miliar lebih, sedangkan PD 5,3 miliar, BK 4,6. Jadi sebenarnya potensi lanjut naik ya kalau kita lihat. Ini kita lihat ini 5 menit terakhir ada akumulasi, dan untuk daily-nya sendiri kita lihat memang di sini akumulasi untuk daily hari pertama, tapi 5, 10, 20-nya distribusi ya. Jadi kita perhatikan di sini asing ada akumulasi ya, walaupun ada distribusi hari kelima. Sebenarnya kalau potensi naiknya ada ya. Ini potensi naik besar sebenarnya. Next, saham berikutnya adalah Breeze. Ini Breeze yang paling menarik tadi. Kalau kita lihat ini membentuk candle ya, shooting star ya. Inverted hammer atau shooting star kurang lebih sama. Gagal break juga sih sebenarnya di 2270. Tadi close-nya dia di 2250. Ada kenaikan sebesar 5,63%. Tapi ini potensi lanjut kalau kita lihat ya. Potensi lanjut naik. Karena walaupun ada taking profit tapi dikit ya. Secara MACD kita lihat dari sini, mulai ada perubahan histogram oscillator ya. Nah, di sini yang paling ini kita lihat terbentuk guys ya, golden cross di stokastik, dan masih di area 23,14, artinya antara 40-20 ya. Dan kalau kita lihat ini masih strong bullish ya kalau untuk fase pembeliannya. Nah, kalau kita perhatikan sendiri untuk Breeze ini, kita lihat ini yang punya barang BK ada nyimpan barang 269.516 slot atau sebesar 60,3 miliar ya netnya ya, net value-nya lumayan banget. Jadi BK ini yang masih ada nyimpan barang, dia harga 2237. Harga lasnya tadi 2250, 2230, berarti sudah profit ya. Jadi pantau aja BK, jangan sampai jualan ngeguyur ketika dia sudah profit. Dan kalau kita lihat untuk Breeze ini secara bandarmologi ya,
Nah ini kalau kita lihat memang ada akumulasi hari pertama dan kelima 10-20 nya yang distribusi tapi asing ada akumulasi, benar ya, JP Morgan. Jadi ya, melakukan akumulasi cukup banyak ya. Nah 5 menit terakhir juga tadi ini distribusi lokal kayaknya ya. Yang ini sementara asing akumulasi 5 menit terakhir. Ini potensi lanjut kalau untuk BRICS ya, BRICS ini. Next saham berikutnya adalah MLPL. MLPL kalau kita lihat juga ya sudah ini di sini. Sudah break support ya kalau kita lihat di 362. Nih di 380. Kemudian turun-turun ke sini. Ini tadi membentuk candle hanging man ya. Jadi kalau kita lihat candle hanging man, cuman secara stokastik ada potensi justru mengalami kenaikan. Artinya kalau hanging man ini ada potensi sebagai candle apa ya, candle konfirmasi pembalikan arah, bisa jadi reversal. Kalau kita lihat juga di sini sudah hampir membentuk golden cross, walaupun pas technical masih penjualan ya. Tapi kalau untuk ininya bisa kita lihat di sini MLPL. Ini asing juga ya. Di BK ini kita lihat 615.566 lot atau 22 miliar ya. Coba kita cek bandarmologi MLPL. Ini MLPL kalau kita lihat, ini daily distribusi tapi asing akumulasi. Ini yang harus kita ini. Ini ada akumulasi juga. Ini akumulasi ini sama potensi naik juga ya. Kalau kita lihat walaupun tadi di sini candle bearish ya, tapi ini kan hanging man. Jadi potensi pembalikan arah besar. Pantau aja masuk ini MLPL. Next saham berikutnya WSKT. WSKT kalau kita perhatikan secara trend lain setelah break di ini ya. Break di triangle patternnya ini terus sebenarnya fasenya naik ini. Kalau kita lihat ini fase naik walaupun rada turun juga sebenarnya. Jadi ada subway-nya juga ya. Candle inverted hammer tadi ditutup menguat melemah ya, minus 1,93% di harga 1115. Potensi di bawah turun jika berdasarkan MACD dan juga stokastik. Tapi technical pembalik pasti pembelian. Nah, kita lihat siapa yang punya barang dan berapa jumlahnya. Nah, ini kita lihat 4,2 miliar di harga 1030, harga lasnya 1050, berarti sudah profit ya. Memang sedikit profit begini biasanya diguyur juga ya kalau ini. Coba kita lihat untuk WSKT. WSKT sendiri kalau kita perhatikan, ini distribusi 5 menit terakhir asing maupun lokal ya. Ini asing ada ini tapi nggak ya, berarti ini potensi kalau ini mungkin dibawa turun ya. Untuk PSKT ini masih ada potensi dibawa turun mungkin ke harga-harga sini ke 925. Next berikutnya adalah DGIK. DGIK tadi kita lihat ditutup di harga 105 atau 0,00% tidak kenaikan, artinya ini membentuk candle spinning tops. Dan kita lihat memang untuk histogram osilatornya malah penurunan ya, walaupun untuk signal dan MACD-nya belum ada ya. Tapi ini justru di sini menarik, stokastik berpotensi membentuk garis golden cross. Jadi artinya bisa ini sinyal pembalikan arah ya. Apalagi ini fase pembelian. Coba kita cek secara ini. DGIK tadi kelihatan Valburi 9.990 ada 338,6 juta ya, nggak terlalu banyak ya di harga 105, dan ini di harga las, jadi masuk di harga lasnya ya. Ini sudah di harga las averagingnya, bisa lah mengikut di Valbur sama PD juga ada masuk di harga yang sama ya. Ini potensi ini ya, kalau DGIK ini potensi wait and see lah kalau kita lihat, karena yang dulu kita mesti lihat dulu sini apakah akumulasi atau distribusi. Nah ini ada yang akumulasi tapi asing distribusi ya, 5 menit terakhir coba kita lihat. Nah ini bagus. Oh ya, potensi diangkat juga naik ada ya,
karena ada ini akumulasi tadi walaupun lokal yang melakukan ini. Dan ini juga candle bullish spending tops. Next, saham berikutnya adalah TCPI. TCPI kalau kita lihat secara trendline ini mulai fase penurunan ya, sudah reversal down reversal ya. Kalau kita lihat ini 3 hari terakhir membentuk candle bearish ya. Ini potensi masih buat turun nih, kuat ya kalau TCPI. Apalagi kalau kita lihat MACD-nya turun, ini juga turun, dan ini juga kita lihat candlenya ya turun ya. Kalau secara broker summary-nya sih TCPI ini masih ada yang nampung ya, 6.513 lot, 6 miliar, sama XA sama TS ya, sama BK asing ya. Coba kita lihat ini kira-kira apa ini. Oh, ini masih ada yang akumulasi ya, akumulasi 5 menit terakhir juga kita lihat ini akumulasi. Ini sebenarnya potensi naik kalau secara bandarmologi, tapi kalau secara teknikal mestinya turun. Tapi kalau kita lihat ini candle yang terbentuk ini adalah candle hammer ya. Kalau kita lihat hammer, fasenya pasti penjualan. Ini wait and see lah ya, agak meragukan walaupun bandarmologi ada indikasi naik, tapi secara teknikal lebih besar penurunannya ya untuk TCPI ini. Next, saham berikutnya adalah DOIT. DOIT kalau kita lihat ini fasenya sebenarnya fase penurunan ya, tapi bearish satu ini. Kalau kita lihat ini sudah ini ya, dari sini jadi ada indikasi membentuk penan ya, pattern penannya ya. Berarti ini candle terakhir tadi yang terbentuk adalah short bearish ya. Short bearish ini ada potensi ada potensi lanjut turun ya kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat MACD, histogram oscillatornya masih bearish divergence, dan ini juga malah terjadi pantulan dead cross, teknikal masih netral. Kalau kita lihat yang menampung DOIT kira-kira siapa ya? DOIT ditampung ZP 4 miliar 120, 150, 157 lot, sama YP. Oh, jadi YP ZP masih ada ya, dan 2,9 miliar 1,6 sama RHB ya kalau kita lihat ini. Tapi yang paling banyak ZP, itu pun di harga 332, 332. Kita lihat harga lasnya tadi, harga lasnya 330. Oh, masih di atas harga seperti ini, kemungkinan masuk dari harga terakhir atau averaging berapa kali ya. Kalau kita lihat ini ada melakukan pembelian berapa kali, penjualan berapa kali. Ini potensi sebenarnya lanjut turun ya kalau kita lihat secara teknikal. Next, saham berikutnya adalah BRMS. BRMS tadi kita lihat ditutup di candle shooting star, sebelumnya membentuk candle hammer. Berarti ini bearish engulfing, tapi secara MACD menunjukkan ada kenaikan sebenarnya. Cuma memang di sini kan kalau kita perhatikan di sini break di sini, tapi di sini gagal break di sini ya, gagal break di high-nya sini. Di high-nya 104, ini gagal break ke 104. Ini tadi high-nya cuma 103, dan close-nya pun di harga 99. Ada penurunan sebesar minus 1,58%. Dan ini juga membentuk dead cross untuk stokastiknya. Jadi potensi penurunan ada, walaupun secara MACD belum ada indikasi ke sana, dan secara teknikal masih pembelian. Tapi kalau kita lihat broker summary-nya untuk BRMS ini, kita lihat BRMS BCA yang punya BCA Securities QI 179,946 lot, 1,8 miliar, sama ZP 1,5 miliar. Ini kita lihat antara SQ dengan ZP yang banyak barangnya ya. Menyusul yang ketiga CSM. Jadi ini pantau juga ya, karena kalau kita lihat averaging 100, harga lasnya tadi 99, 101 rata-rata harga 100 di
atau ini masuk di harga-harga sekitar 10-15 menit atau 30-15 menit di harga waktu bursa terakhir ya. Kalau kita lihat untuk BRMS sendiri, ini kalau kita perhatikan BRMS ya, distribusi 5 menit terakhir asing juga ada yang melakukan akumulasi, tapi ini menarik ya karena ada tetap distribusi, tapi kayaknya potensi tetap di bawah turun sih kalau kita perhatikan ya. Kalau diperhatikan ini tetap potensi masih lanjut turun, kemungkinan dibawa ke sini dulu ke 97 atau bisa jadi lanjut ke 94. Next ISSP. ISSP kalau kita perhatikan tadi ini ya, shooting star juga, ini candle ya, hanging man, dan ini membentuk bullish bearish engulfing. Ini potensi turun sebenarnya kalau kita lihat karena ini sudah ke level harga 300 ya. Ini ada potensi di bawah turun kalau kita lihat MACD menunjukkan isolatornya menunjukkan bearish divergence, sementara stokastik juga sama ya, menunjukkan dead cross walaupun technical pasti pembelian. Kalau kita perhatikan ISP kita lihat ya, ISP BK yang masuk 1,9 miliar, nggak terlalu besar pengaruhnya ya, karena harga lastnya tadi ini kelihatan 302, ini 302 berarti ngambil di harga terakhir tadi ya. Cuman ini yang YP masuk di 890. Wow. 386. Jadi ada juga yang nyangkut ya. Dan kita lihat ISP distribusi ya, asing akumulasi, tapi kalau kita lihat ini terakhir ada yang akumulasi juga, lebih pada netral ya asing. Tapi kalau untuk TF nya asing akumulasi ya, wait and see lah, bisa lihat besok ini, pantau-pantau lah buat ISP ini, kali aja tiba-tiba ada pembalikan arah. Kalau secara teknikal sih masih belum ya, tapi nggak tahu kalau ketika bursa sedang berjalan. Next IPCM tadi membentuk candle bullish Marubozu setelah beberapa hari sideways dan mantul ya di sekitar 340. Ini potensi naik kalau kita lihat ya. Ini classic bullish divergence, stokastiknya golden cross, dan ini masih fase netral. Kalau kita lihat untuk IPCM ini sendiri, kita lihat dulu. Yang punya barang 8.447 adalah DR, walaupun 304 yang enggak terlalu pengaruh. Kalau kita lihat ini secara keseluruhan enggak terlalu pengaruh karena kecil ya. Coba kita lihat secara bandarmologi apakah IPCM kita lihat. Nah, ini ada akumulasi tadi antara periode hari pertama dengan kelima ya, akumulasi. Asing juga ada akumulasi di sini di hari pertama. 5 menit terakhir ini yang distribusi asing ada akumulasi. Ini menarik ya. Bisa kita pantau juga, ini menarik. Kemungkinan diangkat naik juga ada ini. Karena ini masih sudah area support masuk, dan ini kalau kita lihat semua mendukung ya, technical chart candlestick, MACD, stokastik maupun juga bandarmologi yang mendukung. Cuman yang tidak mendukung tadi ya broker summary-nya. Yang ini ya tadi yang kurang mendukung. Next saham berikutnya adalah BKSL. BKSL kalau kita lihat secara trend line ini masih candle yang terbentuk adalah candle doji ya, long lead doji. Tadi ditutup di harga 64, kenaikannya 0,00%. Artinya ini masih menunggu candle konfirmasi berikutnya. Walaupun secara trend line ini ada fase kenaikan sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya. Ini. Tapi bearish di sini juga, resistnya juga di sini ya. Kemarin sempat break resist tapi kemudian turun lagi ya. Nah, kita lihat untuk ininya, ini kita lihat
MACD ada harapan ya, karena sudah membentuk golden cross di sini, ada potensi naik ya. Kalau stokastik ini potensi turun. Ini menarik ya, karena stokastiknya sendiri potensi turun. Kita lihat ini dead cross ya kalau kita lihat. Tapi untuk teknikalnya pasti pembelian. Kalau kita lihat secara ini BKSL ditampung sama FZ ya, kalau kita lihat Waterfront Securities Indonesia 207, jadi tidak sampai setengah M ya, 31.521 di harga 64. Harga lastnya tadi 64, jadi mereka masuk buy close tadi ya. Ini pembelian akumulasi tanpa menjual ya. Jadi kalau kita lihat ini ada harapan ya kalau kita lihat BKSL ini. Tuh ini asing ada ini kita lihat asing ada melakukan pembelian, walaupun ini ada distribusi di hari pertama sampai untuk 5, 10 dan 20 hari terakhir ini akumulasi. Ya sebenarnya ada potensi naik juga sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat ini ada potensi naik juga untuk BKSL ini, tapi tetap kita menunggu konfirmasi berikutnya ya. Next saham berikutnya ada Buka. Kalau kita lihat secara trend line memang ini masih fase 1 ya, walaupun sempat sehari bullish tapi ini turun ya. Bisa jadi ini kalau kita lihat ini candle yang terbentuk adalah inverted hammer shooting star. Bisa jadi ada ini tapi beres ya, beres 1 ya. Masih potensi turun lah ya kalau kita lihat. Ini saja ini masih dead cross ya kalau kita lihat. Ini masih fase penjualan. Tanpa broker summary pun dengan bandarmologi ini umumnya sih turun ya kalau kita lihat Buka ini. Karena ini sudah lihat ini mulai sudah break support di sini, kemudian di sini gagal break juga di sini, akhirnya dibawa turun lagi. Nah, ini bisa jadi kalau break support lagi sih akan turun lagi. Jadi Buka ini kalau nggak turun mungkin beres 1 ya. Ini potensi naik juga agak berat ya kalau kita masuk, apalagi kalau buat swing. Next adalah DMMX kalau kita lihat secara trend tadi membentuk bearish Marobosu ya. MACD sebenarnya potensial naik, ada potensi kalau kita lihat dari sini membentuk histogram oscillatornya membentuk bullish divergence, dan untuk garis MACD dan signal potensi membentuk golden cross, cuman untuk stokastik ada dead cross di sini. Ini technical pasti penjualan. Pasti kita cek secara broker summary ya. Ini PG kalau kita lihat ini ada 1,5 ya, di 6.000 lot. Tadi membeli di 2.445, jadi akumulasi tadi ya. 2.000 harga lastnya tadi itu kan 2.420, ini 2.445, 2.430. Ini masih wait and see lah ya untuk di MMX ini. Belum ada konfirmasi yang lebih pasti, yang sangat pasti lah. Plan kita lihat tadi, ini sudah break di sini di 39 ya. Ini saham akselerasi ya, sudah break di 39. Tadi close-nya itu di harga 40. Ada kenaikan 8,11%. Secara ini dulu, stokastik dulu ini sudah GC di sini ya. Dan ini masih menguat. Ini masih strong bullish. Kalau kita lihat pasti pembelian. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, ini basic bullish divergence ya, golden cross juga sini sudah guys ya, jadi potensi naik ya kalau kita lihat ini, potensi lanjut ya kalau kita lihat plan ini. Tanpa kita mengikutkan broker summary dan bandarmologi pun tetap bisa kita prediksi bahwa ini potensi naik ya, bahkan mencoba ke harga high-nya lagi di sini ke 48.